Mikua pakai sumpit. Apa tuh? Cakep kuah. Cakep. Halo semua, kami podcast with benefit. Ada. Bisa? Bisa. Sudah ditulis itu sebelumnya. Lama sekali dia latihan for itu. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa. Torang so episode 1 ini. Selamat nih teman-teman, torang so episode 1. Wow, pencapaian yang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang baru dengar ini episode 1 ini, kita sarankan supaya dengar dulu di episode sebelumnya supaya tahu orang ini siapa. Biasakan Betul. biasakan Supaya orang apa ya, cari tahu dulu baru orang bahas statement. Karena Nah. kan sekarang orang ada ternyata mulu Bah dulu. statement, Cari bah komentar dulu baru. Begitu dong kote ternyata. sama dengan seks. Wow. Beda. Lanjut. Makanya orang sarankan dulu dengar episode yang sebelumnya tuh, supaya kenal siapa orang. Karena ada pepatah bilang, Tak kenal maka tak maki. salah. Oh, itu pepatah bilang tak kenal maka tak bisa jadi kakak dedek. Tunggu. Itu dapat DP pantun Tunggu. di Kakak. Yang kita mau tanya di sini apa? Yang kita mau tanya dulu di sini, kakak Dede atau kakak sayang Dede? Ya kakak dedek, orang hentikan di situ. Nggak usah dibemperkan itu. Kalau habis korup aja salah tanpa aja cari pantun. jadi sekarang for episode 1 ini, buat teman-teman yang baru dengar, boleh dengar via Spotify, atau nanti kalau orangnya nggak sibuk, orang kan still sibuk toh. Orang setelan sibuk. Ya sebenarnya sibuk, cuman ya orang bikin tompel ini sibuk saja sebenarnya. Kalau orang nggak Dan tunggu, sorry kita bersyukur karena Yoko pakai baju. episode kali ini kan, Episode per 00 itu kita rasa susah sekali. karena apa? Karena orang udah bikin video time lapse. Dia mau jaga image. Berikut mesti time lapse terus. Iya, dia mau jaga image supaya nggak dapat lihat DP. Kita suka totok Semar, jangan Yoko itu. Deh kita dengar episode 1. Suara kata banyak orang teman-teman yang keluhkan kalau orang suara nggak dapat dengar jelas. Surprise guys, tong sole bekai. Nah, masih dua tuh memang. Di episode kali ini tong janjikan DP suara lebih dapat dengar. Gitu. Orang cuma memaksimalkan apa yang ada. Orang memaksimalkan apa yang ada. Dengan kita dengar ulang-ulang episode 1, banyak sekali penggunaan kita kok lebih ke kita. Dia ulang-ulang kata-kata yang jadi. Tenang. Orang so mawas diri. Mawas diri dan lebih banyak tuh akan ulang. Jadi di sini, nah ada satu pertanyaan ini kita ya kasih tahu pada orang sebelum orang mau mulai dengan topik. Ini kita dapat di internet. Ada satu pertanyaan random yang kita tidak kasih tahu ngoni sebelumnya. Kita mau suka dengar ngoni jawaban spontan. Maksud orang bertanya pangana? Enggak. Ini kita pertanyaan yang kita dapat di internet, penasaran dong. Jadi ini pertanyaan nggak tanya kan? Tuh, Mona nih. mau tanya patung dua. Tanya apa? Sebelum itu teman-teman ini pertanyaan dari perempuan siapa? Lanjut. Oke, ini pertanyaan random sebenarnya, enggak sesuai dengan topik podcast hari ini. Sudah Jodang. Ya nggak sesuai. Kita mau suka dengar ngoni pe respon. Ngoni pe tanggapan. Dari pertanyaan ini, kita udah baca dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini serius ini Kemendikbud deh. Kemendikbud, kalau nanti pun kalau misalnya ini pandemi sekarang so habis, jadi itu pembelajaran secara online mau dipermanenkan. Nah, Tetap mau ada. tapi dengan catatan untuk sekolah-sekolah yang mampu dan Yang berkompetensi. yang berkompeten. Nah, kita mau tanya dari Ngoni satu-satu. Ngoni pendapat, setuju kan Ngoni dengan pembelajaran online? Kalau diteruskan dong. Kalau kita tergantung. Kalau dia SD sebaiknya jangan. Penting sekali itu. Karena kurang efektif tuh nih apa. Kalau di SD itu pelajaran-pelajaran yang dasar. Kalau dari dasar ngoni kuat, bagaimana ngoni di atas? Bagus. Bisa jatuh oleh terpaan dunia. Mantap sekali teman ini jawaban. Kalau beras apa dia beras? Superwin. Nah, Kamu bilang beras kencur. Nah, kita mau tanya sekarang dari Pangana. Sebagai orang yang punya kecili.
Bagaimana Oh, kalau iya, betul, misalnya betul. Kena dia sih Pak ya. iya toh? Bagaimana nganapi pendapat kalau misalnya nganapi anak terus-terusan mau belajar secara online? Kalau kita sebenarnya bukan DP online. Kalau kita mau online atau tidak ya sebenarnya cuman kok kayak begini ya sama yang Tompe saudara misterius ada. Tompe saudara misterius dibilang, Brian, sebut aja Brian. oke Brian nama Google ya. Nama-nama orang pembauga lanjut. Oke. Jadi dari Tompe saudara Brian bilang kalau di dasar orang nggak bisa bikin apa-apa, nah bagaimana kalau tongso di atas? Nah itu betul, no? Memang betul. Karena kalau nggak di sekolah nggak diajarkan juga bagaimana ngapain cara bergaul, ngapain sosialisasi dengan teman-teman. Betul. Cuman kalau kita lebih ke kalau misalnya ini orang-orang atas mau dengar ya, alangkah baiknya bukan DP online atau tidak online, tapi DP sistem pembelajaran. Karena begini, bukan apa ya, di sekolah-sekolah di Indonesia, apalagi orang ya di Indonesia kayak orang hanya mengejar nilai. Sadis. Apa dong yang harusnya orang kejar? Yang harusnya orang kejar itu DP pemahaman tentang pembelajaran, bukan DP nilai maksudnya bukan ngana mau baku dusu apapun ngana segala cara ngana mau lakukan supaya ngapain tinggi. Nah, kebanyakan malah Cuma kejar nilai. nah kejar Bukan nilai. DP ibu guru dong kejar. Wow. Kalau mungkin Lanjut. cuman begini kayak apa ya, bukan jadi kadang sampai so pakai sogo, contohnya sogo doi, so kasih barang ke guru dan orang nggak bisa tutup mata itu hal yang memang betul-betul jadi pada sistem pendidikan sekarang dan kita pun lihat itu dengan mata kepala. Kalau kita lebih ke ya setidaknya anak-anak lebih pahamilah apa yang harusnya betul-betul yang dorang pelajari. Sadap. Mar kalau nyan ada sogok-sogok banyak yang nyak mau lulus. Dark ya. Kita pe tanggapan sih lebih ke kalau seperti ini. Kalau misalnya tuh pembelajaran semua secara online, kung siapa yang mau bimbing tuh adik-adik SMA dong. Iya. Ada saudara Brian. Kita mau tanya. Dia minta orang jawab yang serius. Dia juga habis itu dia bawa orang ke adik-adik SMA. Ini podcast komedi. Ya sisipkan Nah, sedikit-sedikit. karena banyak yang bilang orang kata podcastnya mendidik. Sekarang setelah mendidik, Orang semua masuk jarang di orang pe topik pertama. Oke, masuk Kak. Habis kau lanjut, saya masuk. Lanjut. Dari pertanyaan tadi, orang so bisa lihat seberapa serius orang pe saudara Sadar. Yoko ini. Dan berkompetensi. Berkompetensi Karena sekali. dia sudah anak, Kok? so menikah, mar belum ngewe. Kok dari mana tuh anak? Tabung dan 10 juta 2 kali coba. Oke, orang pe podcast pertama ini DP judul apa? Apa? Ya, so itu kalau briefing dengar. Oke, tentang pernikahan dini. Yo, jadi ini guys tentang pernikahan dini. Jadi orang mau cerita dini pernikahan, bagaimana dia sampai mau priwet. Semua orang rencanakan di podcast ini. Nggak, supaya nggak salah Jo. DP judul topik ini menikah muda. Atau DP bahasa Inggris free sex. Beda, bukan Pak. Bukan, Pak. Bukan. Menikah muda. Bahasa Inggrisnya, saudara Brian? Menikah muda itu sama dengan married by accident. Oh, beda. Oh, menikah muda nggak harus married by Nggak accident. harus married by accident. Sebelum orang bahas lebih lanjut, siapa kita bilang itu menikah muda DP bahasa Inggris free sex? Karena kalau nggak langsung menikah, masa nggak bayar ke istri untuk berhubungan intim? Kata makanya. Dark jokes lagi masuk. Oke. Siapa orang ambil topik ini pertama karena sangat relate sekali dengan salah satu orang pe Dengan itu bukan cuma karena dia, Le. Iya. Dan itu realita yang ada di realita banyak sekarang ada di Manado. Kita saja sekarang di Puskes ada 17 tahun, ada banyak. So Banyak. hamil. Karena Suka buka so begini. menikah. So entah ya begitu. Mar 17 tahun itu no. Jadi terasa kena sih ini kalau mau bahas sekarang. Oke. Relate Kang dengan Relate. DP pertanyaan pertama begini dulu. Kita mau tanya ke Pak orang teman yang paling Berarti Yoko yang so menikah toh. Kita belum pembanding berarti toh karena kita belum menikah. Karena kita pikir kalau kita pikir lebih baik orang menikah pas orang so siap dan which is menurut kita siap itu di umur 30-an dan bukan cuma umur 30-an, di umur orang so suka melepas orang pe
Maksudnya dorang kenakalan kan, dorang Ah. kita nyak nakal maksudnya. Yang lain kan. Iya, yang lain. Kita mau tanya. Menurut dari Ngoni Jo. Ini opini personal ya, nggak usah menurut yang mulia Google. Opini personal Jo. Menurut Ngana Jo sendiri, dari Ngana dulu Jo kok. Apa itu menikah muda dari mana perspektif? Menikah muda, kalau kita, bagaimana saat Ngana mengambil sebuah keputusan, tanggung jawab, yang Ngana berani. Kalau kita jujur, ya kita MBA bangsat, so what anjing. Sedap. Iya, nggak apa-apa. Setidaknya ada satu hal yang kita pegang sampai saat ini adalah kita adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Iya sih. Walaupun Kita nggak lari dari kita apa yang kita bikin. Jadi Ngoni seperti bangsat-bangsat yang lain, Ngoni yang lari atau ciri Ngoni suruh, ya. Aku tuh baru-baru tuh udah buang bayi itu dan bisa. Ya. Maksudnya kalau kita bangga, karena apa? Karena kita berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan kita nyak bunuh orang. Cuma nggak tetap tak eksiden loh. So what? Bangsat ding tuh tanta tetangga, ka orang-orang temulu persitang putar. Kita mau tanya dah. Kenapa? Mana menikah muda tak salah dengan tak salah atau dorang yang belum menikah, mana buku-buku, iya tetap ngewe. Sama aja tuh. Kalau mau bilang, men, kita berkati, kita sudah bikin dosa. Bagaimana dengan Ngoni? Mantap sekali jawaban. Ulang, kalau beras apa dia beras? Kencur. bukan super win. Kalau dari Ngandang sendiri, apa itu? Itu menikah muda berani sih memang. Nomor 1 itu berani, kedua tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab. Atau yang ketiga terpaksa. Terpaksa karena begini, sudah anak malu dong orang-orang mau cerita, orang-orang mau dorong dia sudah anak, belum menikah, dua mesti tinggal sama-sama. Menurut kita itu sih. Dan menurut kita itu lebih baik jangan dulu, kalau belum masih suka mau banakal, jangan dulu cepat-cepat mau menikah, kecuali eksiden no. Tadi kan udah bilang terpaksa. Kita sambil mau bahas topik ini, kita ada baca-baca riset sedikit. Ini ada cerita dari Sulawesi Selatan pada Juni 2016. Dorang dihebohkan, ini Ngoni boleh cari di internet. Ini dorang dihebohkan karena ada pernikahan usia pasangan yang mempelai laki-laki itu 13 tahun, sedangkan yang mempelai perempuan 14 tahun. Alasan perkawinan ini kata cukup unik menurut berita, karena orang tua kebelet ingin segera menimang cucu. Bukankah itu faktor terpaksa rumah Anda bilang tadi? Menurut kita yang laki-laki ini Sultan Hasanuddin cucu. Apa ya? Nggak salah sih menurut kita, masih 13 tahun. Secara biologis belum cukup. Perempuan berapa tadi? 14 tahun. DP besar rahim so cukup enggak mau menampung besar bayi. Dari kesehatan menurut kita enggak pas. Dan dari norma enggak pas juga. Iya, dengan dari kita personal, kita saja 25 tahun belum pernah kita. Soalnya Legwa, menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sadap. Gitu, supaya riset, nggak sembarang bicara. Usia minimal untuk menikah itu. Siapa yang sembarang bicara? Ada yang sembarang bicara. Nggak, maksudnya nggak boleh. Kalau orang kasih informasi kosong, gitu. Nggak mendidik. Untuk usia minimal menikah itu 16 tahun untuk perempuan. Ini menurut undang-undang, dan 19 tahun untuk laki-laki. Jadi kalau Ngoni, cewek-cewek yang masih berumur 15 tahun, 11 bulan dan 29 hari, lebih tunggu 1 hari. Atau sisa berapa jam? Tunggu sepas baru. Berarti kita kalau sesuai dengan undang-undang kita sah. Kita kan merit 19 tahun, Cuk. Boleh menikah. Ini undang-undang 1974 dan dari kita baca terakhir belum direvisi. Jadi Joko enggak mau dapat angka. Dan logikanya mungkin orang ini yang susun undang-undang pasti orang yang pintar atau bukan orang yang bodoh. Tuh ya, berarti orang yang udah sekolah. Berarti orang perhitungkan semua itu dari segi kesehatan, betul. Dari segi sosial, ekonomi, betul. Psikologi. Oke, sekarang kita mau tanya dulu. Ini pertanyaan menarik for Yoko mungkin. Kenapa? Ini rupa mungkin kalau orang dengar ini rupa menggiring dorang opini dan menggiringkan opini. Karena kita mau bilang kita mau tanya, kenapa Ngana mau sarankan buat orang teman-teman yang masih muda untuk cepat-cepat menikah? Kalau kita sebenarnya bukan saran, tapi
Di lebih pertanyaan menyarankan, enggak usah ganti kita pertanyaan. oke maaf Di Japutan itu pertanyaan. kalau kita bisa Makanya Jaiko briefing. oke sorry maaf menyarankan menikah sebenarnya kita yang menyarankan bukan lebih ke menyarankan tapi lebih ke kayak kalau ngana so lakukan itu dan yang ngana pe pasangan hamil for cowok ya ini for cowok Maksudnya kalau so MBA. ya for ngoni cowok bangsat jangan lari jangan pernah suruh dorang si ciri karena ngoni pernah pikir enggak kalau misalnya ngoni pe mama dulu pas hamil ngoni kok tiba-tiba ngoni pe papa bilang si ciri jo ngoni nggak ada babi jadi ngoni coba pikir kalau ngoni mau si ciri orang pe anak bangsat Baru kalau dapat si ciri kontor masih hidup, kau besar tahun jadi Hokage. Nah, itu dari DP segi kalau dorang tak salah. Sekarang kita pertanyaan lebih ke Kalau dia bagus-bagus sedang. kalau bagus-bagus, siapa yang sarankan for Mas ini mau menikah ini. Dari segi yang bagus-bagus sih jangan yang tak salah. kenapa tidak kalau memang anak kayak mungkin ngoni so capek dengan kata-kata ya sudah orang putus iya pacaran kalau nggak pacaran gampang sekali nggak bilang putus jo asli tapi kalau nggak menikah nggak mungkin bilang sudah kita semua dengan neta jenuh tong dua cerai nggak bisa begitu Bisa sembarang. karena nggak janji yang deng di atas sorry so mulai agak kita so minum sih ini Jangan bicara Alkitab nanti kalau so minum. Oke, sorry Sekarang kita mau tanya Pak, seorang teman yang masih terbilang muda dan belum menikah kok dia. Iya, betul. tambahan deng kalau ngoni so siap ya kenapa tidak kalau ngoni memang so siap kenapa tidak dengan usia muda Baru bukan cuma siap mental dengan materi Iya, sebenarnya. masalahnya finansial harus siap juga tuh. Nah, sekarang kita mau tanya ini Pak orang pertama. Siapa yang Anda sarankan untuk cepat-cepat menikah atau enggak cepat-cepat menikah muda? Karena kita yang sekarang memang kita sedikit cewek. Sedikit cewek maksud sedikit. Nah, jadi masih bebas dan. Masih bebas. Dan kebebasan itu ketika ngoni menikah. Karena kan ngoni dua. Sebelum ngoni menikah ngoni dua. Sebelum menikah ngoni ada dua pribadi yang berbeda. Maka ketika ngoni menikah ngoni menjadi satu. Jadi kalau misalnya ngana sudah menjadi satu, so kawin, ngana sudah boleh sambarang ngana mau keluar. Jadi kalau misalnya ngana buku dapat dengan teman-teman masih suka apa? Luyuran tuh baba jalang. Luluran nih teman-teman. Luyuran. Luluran itu dalam artian apa Pak kalau bisa saya tahu Pak Itu dong, coba uruk pakai minyak. Lanjut. Kalau ngana masih suka keluyuran, dan luluran kalau ngana kita statement yang kelar ini. Ngana mesti minta izin, jelas. Kalau ngana masih sendiri, ngana masih pacaran, kalau dia nyak kasih, ngana masih boleh mar. Kalau ngana suka kawin, kalau dia bilang nyanda, satu bilang nyanda, ya ngana mesti dengar. Ngana kan susah tuh, masa sama dengan satu badan, kung kaki lari ke kiri, kaki kanan lari ke kanan, kan jadi tubanan jadi tarabe dang di tengah. Oke. Which is terjadi perempuan. Yoko, minum terus. Oke. Kita mau tanya sekarang. Mana jadi apa larang kalau keluar-keluar? Tergantung. Tergantung. Apa ini tergantung? Keluar yang siapa? Iya, keluar dengan siapa? Karena begini, orang percaya atau nyanda, sadar atau nyanda, bukan sadar atau nyanda sih. Orang memang sadar, ada orang teman-teman yang memang bangsat pada dasarnya. Maksudnya DP nama, ada Marah-marah terus. Nah, kita nak marah. Siapa orang itu? Bukan bangsat. Ini bukan tanpa curhat di sini. Kalau kita kayak begini, Uni pasangan pun akan tahu mana teman-teman yang memang baik for Uni dan mana yang nanda. Jadi saat Uni bilang mau keluar atau dengan orang yang itu rupa tompe saudara Brian ini bilang, orang mau keluyuran dan luluran dan dengan orang-orang yang sudah di blacklist, ya tentu hanya berapa kasih. Dan ada memang beberapa hal yang memang dan kita pun kadang pertama pas dapat larang ya memang marah kadang rupa ya tak banjir deh kayak kita mau keluar perasaan dulu kita boleh keluar tapi seiring berjalannya waktu jadi kayak ya ternyata memang ada DP sisi bagus kita yang keluar jadi DP undertext yang Ana bilang kalau misalnya ngapain istri tidak kasih ngapain istri tahu yang terbaik for Ana so itu banyak bisa keluar maksudnya dia mau nggak bergaul dengan orang yang salah dan iyo karena ngapain istri tahu yang mana yang bagus bergaul dengan Ana itu apa maksud tuh tergantung karena apa ya tergantung apa ini tergantung sikon tergantung itu karena begini sama yang begini kayak ngana bilang mau keluar jam 10 malam anjing ya tentunya mau dapat kasih lah
Ya kali ngana pe istri mau kasih ngana mau keluar jam 10 malam. Kong itu for nongkrong. Mar kalau Kalaupun dia kasih keluar, coba ngana dipertanyakan kembali. Mar Dan kalau- satu, kalau kita satu sih kayak begini dang. Kalau ngana mau kalau ngoni mau rupang misalnya ngoni ya, for ngoni laki-laki karena kita laki-laki jadi kita bilang jadi Iya, for ngoni ada yang laki-laki. bilang Iya. perempuan. Kalau for ngoni laki-laki saat ngoni ini mau ngoni terlalu banyak larang dari ngoni pe istri rupa. Oh, ngani mau kalau dengan teman-teman ngani boleh begini. Itu pun juga boleh berlaku for ngoni anjing. Jangan egois jadi orang lah. Saat ngoni larang for orang keluar itu pun berlaku for ngoni. Jadi kadang kok suami yang terlalu menyalahkan DP istri. Suami menyalahkan DP istri dalam hal Terlalu menyalahkan. Jadi kayak, oh kita sambil nongkrong, oh kita sambil ini. Ya iyalah, ngana bukan berarti ngana tiap hari mesti nongkrong anjing. Nggak ada keluarga di rumah. Ngapain keluarga bukan di luar rumah. Ngapain keluarga itu di rumah. Dorang butuh panganan walaupun ngana pikir kita nggak butuh pada orang, tapi dorang sangat butuh panganan. For ngoni bapak-bapak muda anjing jangan terlalu nakal bangsat. Bapak muda starter pack, vape, celana pendek, sepatu Vans, baju hitam. kita baca sedikit dari menurut Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional atau BKKBN, di Indonesia terjadi 40 kasus perceraian per jam. 40 70% Sulawesi Utara. diajukan oleh perempuan. Ini wow. Tunggu Katu. Mau bantah tuh argumen tadi. Tapi kan kalau dorang yang ajukan berarti dorang yang enggak tahan toh. Berarti kan yang dorang enggak tahan di situ yang salah Cowok. Belum tentu Yoko. Sekarang kalau kita begini, kita bukan mendukung perceraian, bukan. enggak ada yang mendukung perceraian Yoko. Apalagi kalau maksudnya kayak Kita karena di mendukung agama itu paling sangat fatal dan bilang men. Kalau kita sih tapi orang nggak tahu apa yang jadi di rumah pada orang. Orang nggak tahu apa yang salah satu yang rasa. Ngoni tahu nggak? Mungkin dia dapat pukul tiap hari. Betul, itu bisa boleh begitu. Mungkin ada kata-kata pelecehan di situ, ada sampai menyudutkan keluarga, nganape keluarga. Kalau kita saat memang ngana nggak bisa, ya nggak apa-apa. Karena ngana juga berhak untuk bahagia. So itu ya guys, orang udah buka hotline call. Kalau ngoni mau muda yang pukul, Jangan bangsa. ada mau pukul. Nanti taruh hotline call di Sebelum ngoni telepon sumbang ngoni PBH karena orang lagi bikin masker. Iya, ada yang mau sumbang-sumbang PBH bikin. Mau tanya sekarang. Yoko, Ngana so kerja atau belum? Belum. Ngana belum kerja. Belum. Sekarang kita mau tanya. Kok di rumah siapa yang ongkos? Kita jujur, kita ya masih orang tua dan kita masih sekolah. Itu bagus. Ngana statement seperti itu karena mau melanjutkan kita ke pertanyaan selanjutnya. Susah enggak kalau Ngana so menikah, mar sambil sekolah? Kita selesai sarjana dan sekarang sebentar lanjut itu dokter, tapi istri selesai juga sarjana dan dia kerja. Nggak ada yang susah sebenarnya. Yang ada bukan ngana jalani susah, bukan sebenarnya nggak ada susah. Ngoni aja yang bikin susah. Jadi keluhan secara finansial enggak ada dang Pak. Sebenarnya ya tergantung, kembali lagi. Tergantung terus. Bukan, Cuk. Ya kalau kita mungkin Niyoko ini guys, Niyoko ini cuma suka mau saya dengar apa yang suka mau dengar. bukan Sebenarnya ini bangsa. bangsat dia ini. Bukan bangsa. Jadi lebih ke begini. Kalau kita di keluarga ya nanda aman, masih boleh lah. Masih boleh orang kayak Kecukupan dang. tapi orang kan nggak tahu di luar sana bagaimana. Karena tongpe susah nggak berarti tongpe susah itu sama nanda. Tapi kalau kita sih ya berusaha. Kalau sto masalah ngapain pertanyaan saya begini. Susah enggak sambil sekolah urus keluarga? Itu. Kalau laki-laki menurut kita enggak terlalu ini. Yang cewek yang masalah. Karena kebanyakan tuh kalau orang sekolah dokter tuh apalagi sementara koas, yang susah yang koas yang so menikah yang cewek. Karena orang kasih mesti urus tuh anak. Justru kalau menurut kita laki-laki diharapkan orang lebih cepat orang saya lulus. Biar jangan nanti perempuan yang urus dah. Lebih sering dengan anak. Laki-laki ini fokus jangan lebih banyak di secepat kelar tuh sekolah. Kalau cewek yang susah terasa. Jadi dari Pangana sendiri ada ya susah. Kalau misalnya Ngana so mau menikah, ini ada pertanyaan kalau Ngana mau menikah,
kalau boleh pilih satu, ngana mau duluan kan apa? Secara mental ngana siap atau finansial ngana siap duluan? Tolong saudara Brian Justo dulu. Kita belum mau menikah sih, Mar, kalau menurut kita ya. Nah, dari ngana. Mental dulu. Mental dulu. Kayak apa? Karena doi itu pasti tong bisa cari toh. Tu mental itu ngoni siap for mau mencari doi, for ngoni keluarga. Mental ngoni siap mau serius, itu ngoni mesti siap. Itu nggak bisa dibayar dengan uang. Nggak bisa dibayar dengan ngoni studi. Biar ngoni so studi tinggi-tinggi, mar ngoni mental masih suka anak-anak, masih suka FWB sama neng Yoko dulu. Dan akan mau terjadi ngoni rumah tangga. Tuh finansialnya akan pernah tercukupi ngoni foya-foya. Menurut kita mental duluan. Jadi mental duluan kalau dari saudara. Iya sih, emang mental. Ngana mesti persiapkan ngapain diri, ngana pengen jiwa sebenarnya. Ya ngana mampu ndak mau jalani karena bangun rumah tangga itu susah, bangun rumah makan yang gampang. Coba bilang. Buktinya sekarang banyak orang belum Belum bisa buka rumah makan. Tanpa bawa urung apa maksud?